Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kito Sehat. Hari ini kita membahas tentang gangguan stres pasca trauma bersama dua dokter kita, Dokter Sony dan juga Dokter Else. Tadi sudah disampaikan sama Dokter Sony ya dok, kemudian nanti akan dilanjutkan sama Dokter Else. Tapi sebelumnya kita mengingatkan kembali kepada seluruh sahabat sehat di rumah, bagi yang mau bertanya boleh via chat atau telepon ke nomor WhatsApp 0851 7676 4648. Oke, silakan. Dokter Elsa. Jadi tadi Dokter Sony udah bahas dari definisi sampai ke dari manifestasi gejalanya ya. Nah, kalau untuk diagnosa sebenarnya udah disinggung juga dengan Dokter Sony. Jadi kalau untuk kita dokter atau tenaga medis maupun psikiater ya, dia untuk mendiagnosi PTSD ini adalah yang paling utama memang ada kejadian traumanya ya. Dan kita tidak bisa menganggap bahwa trauma yang dialami seseorang dengan satu orang lainnya itu sama maksudnya ringan beratnya. Jadi tidak bisa disamakan. Misalnya Dokter Sony dia mengalami trauma yang menurut saya ringan, tapi kita tidak bisa menafsirkan ke Dokter Sony-nya juga ringan ya, karena ibaratnya itu ambang penerimaan atau ambang kelola stres seseorang itu kan sangat berbeda ya, sangat berbeda. Sama dengan kalau untuk nyeri, skala nyeri seseorang itu pasti berbeda. Mungkin di satu orang itu 10 skala nyerinya, di seseorang yang lain itu masih 5. Begitu juga dengan trauma yang diterima oleh seseorang. Kita tidak bisa menyamakan ringan, sedang, beratnya itu tidak bisa. Nah, ini adalah diagnosa berdasarkan kriteria. Jadi kalau untuk khusus untuk penyakit psikiatri atau kejiwaan, dia ada yang namanya DSM-4 ya untuk diagnosanya. Dan untuk yang PTSD ini dia ada di golongan F43.1. Jadi gangguannya itu timbul dalam kurun waktu 6 bulan dengan kejadian traumatik berat. Nah, sekali lagi berat ini tidak bisa disamakan untuk semua orang dan masa laten yang berkisar antara beberapa minggu sampai beberapa bulan, jarang sampai melampaui 6 bulan. Jarang bukan berarti tidak ada. Seperti yang disampaikan Dokter Sony tadi, ada orang yang 6 bulan mungkin dia kelola stresnya ya, kemampuan dia untuk mengelola traumanya itu bagus. Mungkin didukung dengan keluarganya, teman-temannya, itu kemampuannya baik dalam 6 bulan. Tetapi setelah 6 bulan baru muncul PTSD-nya, itu juga ada ya. Jadi tidak melulu harus dalam 6 bulan baru dikatakan PTSD. Malah ada yang masa kanak-kanaknya trauma, tapi mungkin masa kanak-kanaknya bagus, lingkungannya bagus, waktu masa remaja dan dewasa baru muncul tingkah-tingkah manifestasi klinik untuk PTSD-nya juga ada. Oke, boleh lanjut. Tapi dok, untuk izin bertanya dok, untuk manifestasinya ini kan tadi kan ada fase-fasenya. Kalaupun dia baru di tahap pertama begitu dok, menuju itu langsung berobat atau disembuhkan, atau ada satu hal yang untuk membantu dia pulih, itu bisa sembuh nggak dok? Atau PTSD ini bakalan ada ketika ada trauma yang datang, pasti itu bakalan ada, nggak tahu kapan. Itu gimana dok? Bagus ya pertanyaannya. Memang kalau untuk PTSD, sebenarnya untuk gangguan stres atau psikiatrik lainnya, semakin cepat di fase awal, semakin cepat deteksi dininya, akan semakin mudah untuk proses dalam penata laksanaan atau terapi atau psikoterapi ya. Jadi memang ibaratnya nih dia masih stres yang akut ya, stres yang akut dan manifestnya masih yang kategori ringan. Kategori ringan dia memang misalnya datang trauma yang berulang, misalnya dia trauma tenggelam, misalnya ya kita ambil contoh dia traumanya tenggelam. Sebenarnya dia bisa berenang, akan tetapi mungkin waktu kondisi kejadian itu dia panik dan tenggelam. Nah, kalau memang kita sudah tahu awal-awalnya itu dia ini PTSD dan kita sudah tahu event dianya itu trauma karena berenang. Nah, kalau kita ketahui di fase awal tadi akan lebih baik untuk prognosisnya untuk tidak kekambuhannya atau PTSD berulangnya itu. Nah, kita mencegah PTSD berulang kan. Nah, itu akan lebih bagus di cut-nya di awal.
Kalau memang psikoterapi atau terapinya bagus di awal, deteksi dininya di awal. Jadi kalau dia nanti akan berenang kembali atau melihat kolam itu kembali, dia akan bagus benteng dari dirinya atau kelola dari kecemasan itu akan baik dan bisa hilang, bisa sembuh. Itu kabar baiknya untuk PTSD. Nah, oke. Ini manifestasi kliniknya. Mungkin sekilas aja ya. Jadi yang seperti sampaikan Dokter Sony, dia karena dianya dasarnya adalah trauma. Kalau yang udah masuk ke hiperarousal tadi yang disampaikan Dokter Sony, dia akan ada flashback sampai ke mimpi. Jadi dia akan masuk, gejalanya akan masuk sampai ke alam bawah sadarnya, mimpi buruk, teriak-teriak tengah malam, karena waktu dia tidur terjadilah mimpi-mimpi yang kejadian yang dia khawatirkan atau takutkan sebelumnya, ya. Yang kedua, atau dia akan menghindari yang mengingatkan akan peristiwa-peristiwa itu, ya, amnesia. Amnesia ini dia mungkin kalau seperti Dokter Sony sampaikan, dia akan terlihat seperti orang linglung, ya, tiba-tiba lupa, tiba-tiba kehilangan minat, itu juga termasuk. Dan timbul ansietas yang hebat, karena kalau walaupun dia ini adalah kesehatan mental, ya, dia akan mengenai juga yang namanya saraf simpatisnya akan juga ikut terkena. Contohnya berdebar-debar, nadinya jadi cepat, seperti ya berkeringat dingin, seperti itu. Dan mood yang depresif atau irritable dan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Nah, ini yang sudah tanda-tanda yang perlu kita waspadai, ya, kalau memang ada keluarga, teman kerabat di rumah. Mungkin sebenarnya untuk yang PTSD atau gangguan psikiatrik ini, untuk terapinya itu dimulai dari diri pasien itu sendiri. Nah, oke, kita next aja ya. Kita next aja untuk tata laksananya, boleh. Next. Nah, kalau untuk tata laksana, khususnya untuk yang gangguan psikiatri atau kejiwaan, kalau penyakit lain tuh memang yang paling utama adalah farmakologi, ya. Akan tetapi yang unik dari psikiatri ini, yang paling utama sebenarnya psikologinya, terapi psikologinya. Terapi psikologinya yang utama yang harus diberikan dulu, pertolongan awalnya. Psikologi nggak harus ke psikiater, nggak harus psikolog. Keluarganya dulu, diri sendirinya dulu. Nah, psikologinya, temannya, bestinya, biasanya seperti itu, ya. Jadi kalau memang ada teman yang cerita suatu masalah, seperti itu, ya, kita memang sebaiknya sebagai kerabatnya atau keluarganya harus menjadi pendengar yang baik dulu. Karena untuk orang-orang yang memiliki gangguan psikiatri seperti itu, ya, kelola stresnya sedikit buruk misalnya seperti itu, ya, untuk dia bercerita atau terapi psikolog itu sangat penting. Itu yang pertama. Nah, kalau memang tidak bisa dengan orang terdekatnya, baru minta pertolongan ke tenaga medis, terutama ke spesialis kejiwaan atau psikiater atau psikolog. Namun, kalaupun memang sudah ke tahap yang tidak bisa lagi dengan orang sekitar atau orang terdekat, ke rumah sakit atau ke tenaga medis, biasanya memang dia double terapi. Double terapi maksudnya dia terapi yang psikologi dan diikuti dengan farmakologi atau obat-obatan, seperti itu. Boleh, next. Artinya, Dok, tadi kalau pengendaliannya di rumah ataupun teman gitu, ya, cukup menjadi teman dengar saja, Dok. Boleh nggak di fase itu kita maksudnya memberi arahan atau advance begitu supaya dia ini memahami. Tapi kan tadi dokter sampaikan kalau kadar rasa setiap jiwa itu berbeda-beda, ya, rasa traumanya, ya. Itu boleh nggak? Atau tugas kita hanya mendengarkan aja terus serahkan ke pihak yang memang mengerti cara penanganannya? Tidak, tentu tidak hanya sekedar mendengarkan. Maksudnya biasanya, ya, kalau orang-orang yang dia kelola stres atau benteng dirinya terhadap trauma atau kejadian-kejadian yang luar biasa menurut dia yang tidak biasa, dia memang akan lebih lepas ke teman yang terdekat. Yang pertama, dia akan pasti lebih ceritanya ke keluarga atau ke kerabat. Tugas dari keluarga dan kerabat, yang pertama mendengarkan yang baik, yang kedua tentunya memberi advice, tapi advice yang membangun dirinya, membangun percaya dirinya kembali, bukan yang tugasnya menjatuhkan atau yang lebih ke tingkat down dianya, seperti itu, ya. Karena kita terapi psikolog yang maksudnya untuk temannya ini, kita menyembuhkan dia atau keluar dianya dari yang traumatik itu tadi. Nah, tujuannya itu. Tapi kalau kita malah
malah memberikan celaan atau advice yang tidak bagus seperti itu ya, malah nanti akan memperparah atau mempercepat dia untuk terkena PTSD seperti itu. Baik. Oke. Baik, terima kasih dok. Nah, sampai di sini boleh bertanya ya dok ya? Boleh. Boleh ya. Nah, untuk tadi saya lihat dan kita lihat semua sudah ada yang bertanya di Instagram TVRI Bengkulu. Boleh mungkin di pertanyaannya dimunculkan? Banyak Oke, ya. tapi sebelumnya dok, sebelum pertanyaan boleh ya kita break dulu. Nanti kita lanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Oke, saudara sahabat sehat di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.